Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail anime Gintama. Konten dimana gue mencari semua referensi, easter egg, dan parodi yang muncul di anime Gintama. Dan video kali ini bakalan berisi detail dari episode 222 sampai episode 235. Di part kemarin, videonya berhenti di episode 219. Tapi karena gue tidak menemukan detail di episode 220 dan 221, jadinya gue bakal memulai part ini dari episode 222. So, langsung aja, mari kita mulai. Pertama, di episode 222, episode ini bercerita tentang karakter monyet yang namanya panjang banget, yaitu Jugem. Dan entah kenapa monyet ini selalu melempar Gintoki dengan tai. Bukan cuma Jugem, bahkan semua monyet yang lepas dari kebun binatang juga ikut melempar Gintoki dengan tai. Lalu Toujo ngomong, apakah Gintoki adalah keturunan kepiting atau Frieza? Nah, kalimat ini merefer kedua hal sekaligus, yaitu cerita rakyat Jepang dan juga anime Dragon Ball. Kata kepiting merefer ke kisah rakyat Jepang mengenai pertarungan monyet melawan kepiting yang disebut Monkey Crab Battle. Dan nama Frieza merefer ke karakter Frieza dari Dragon Ball yang sering menyebut para Saiyan dengan sebutan monyet. Lanjut ke episode 224, di opening episode ini kita diperlihatkan Gintoki yang nabrak. Ini adalah momen kedua kalinya Gintoki nabrak setelah sebelumnya dia juga pernah nabrak di opening episode 67. Episode ini bercerita mengenai Gintoki yang baru saja membeli Blu-ray player. Tapi masalahnya, Blu-ray player yang Gintoki beli ternyata adalah barang terkutuk. Jadi ketika alat itu dinyalakan, dari dalam TV tiba-tiba saja muncul seseorang yang keluar dari dalam sumur. Nah, gua rasa kalian semua sudah pasti tahu kalau scene ini adalah parodi dari salah satu scene paling ikonik di filmnya Sadako, yaitu hantu yang bisa keluar dari dalam TV, dan hantu itu diperlihatkan muncul dari dalam sumur. Lalu di pertengahan episode, si hantu itu malah muncul di acara TV-nya Tamosan, dan Shinpachi ngomong kalau acara ini sudah sama buruknya ketika Akira Emoto masih ada. Nah, buat yang nggak tahu, Akira Emoto adalah nama aktor Jepang. Cuma sayang, gue nggak bisa nemu konteks dari kalimat Shinpachi di sini. Detail berikutnya ada di bagian akhir episode. Di sini, Gintoki menjadikan setan tadi sebagai GPS, dan setan itu menggunakan suara untuk memandu Gintoki. Tapi di tengah jalan, setan itu mulai mengeluarkan kalimat-kalimat puitis. Lalu Gintoki ngomong kalau cara ngomong setan itu sudah seperti orang dari serialnya Shinji Nojima. Nah, Shinji Nojima adalah nama penulis terkenal di Jepang, dan salah satu karya buatannya yang mungkin kalian tahu adalah anime Wonder Egg Priority. Lanjut episode 225, episode ini bercerita tentang Gintoki yang masuk penjara, dan dia berhasil menjadi bos di dalam penjara itu. Lalu kita diperlihatkan scene di mana anak buahnya ingin menyuapi Gintoki. Gintoki pun ngomong, kenapa kau mau mengubah momen bahagiaku saat makan cemilan menjadi momen Resident Evil? Gintoki juga ngomong kalau mereka sudah menyebarkan virus kemana-mana, dan Gintoki menyuruh mereka untuk kembali ke Raccoon City. Nah, kalimat ini sudah pasti merefer ke game Resident Evil, terutama Resident Evil 1-3 yang mengambil latar di Raccoon City, dan ketiga judul itu berpusat di satu jenis virus yaitu T-Virus. Di sini juga Gintoki ngomong kalau mayat hidup harusnya makan bubur dan jadi Ichi Tasty. Nah, kalimat ini merefer ke salah satu catatan di Resident Evil pertama yang berjudul Keeper's Diary. Simpelnya, catatan ini berisi cerita mengenai seseorang yang perlahan berubah menjadi zombie, dan yang dia rasakan selama proses perubahannya adalah Ichi alias gatal. Dan di akhir catatan, orang itu sempat memakan temannya dan ngomong tasty alias enak. Lalu catatan ini pun ditutup dengan dua kata, yaitu Ichi Tasty. Lanjut episode 227, episode ini bercerita mengenai crossover antara Skate Dance dan Gintama. Nah, di awal episode, mereka ngebahas soal kacamata Gintoki yang hilang di versi anime. Karena di versi manga, Gintoki sempat terlihat menggunakan kacamata di chapter-chapter awal. Gintoki pun mencoba membela diri dengan ngomong kalau kacamata seperti itu biasanya hanya dipakai oleh karakter sampingan. Dan kita pun diperlihatkan gambarnya Usopp dari One Piece dan Konohamaru dari Naruto. Tapi Shinpachi membalas dengan ngomong kalau Naruto juga sempat menggunakan kacamata seperti itu di episode pertama. Gintoki juga ngomong kalau crossover mereka dengan Skate Dance tidak semenarik crossovernya Toriko dengan One Piece. Nah, buat yang nggak tahu, anime Toriko dan One Piece pernah melakukan crossover sebanyak 3 kali, dan salah satunya adalah crossover antara 3 anime sekaligus, yaitu Toriko, One Piece, dan Dragon Ball. Lalu setelah itu, karakter dari Skate Dance pun muncul, dan di background terdengar musik opening pertama anime Skate Dance. Gintoki kemudian membuli karakter Skate Dance dengan ngomong kalau orang-orang akan mengira Skate Dance adalah anime yang meniru Gintama karena episode kolaborasi mereka keluar terlebih dahulu. Kalimat ini merefer ke episode 26 anime Skate Dance yang juga berisi crossover dengan Gintama. Berhubung episode itu tayang tanggal 29 September 2011, maka ini berarti episode ke-227 Gintama tayang 3 hari lebih dulu daripada Skate Dance, yaitu di tanggal 26 September 2011.
Scene pun berpindah, dan kali ini mereka semua sedang berada di tempat bernama Pulau Harta. Merasa familiar dengan tempat ini, Hime pun ngomong kalau mereka sedang berada di One Piece X Toriko. Nah, seingat gua, lokasi tempat mereka kolaborasi adalah tempat yang sama dengan kolaborasinya Toriko dan One Piece. Cuma gua nggak ingat nih episode keberapa kolaborasinya, karena susah banget buat nyari episode itu. Padahal dulu gua pernah nonton. Kemudian mereka sempat ngomongin soal karakter utama Gintama dan Skate Dance yang terlalu membosankan, dan kedua anime ini membutuhkan jurus spesial semacam Bankai dan Stun. Lalu Kagura ngomong kalau dia sering melihat Gintoki berlatih Kamehameha 3 kali sehari. Di sini juga mereka menyebut banyak sekali nama, mulai dari Luffy, Raja Bajak Laut, dan Hokage. Hime pun ngomong kalau dia berharap bisa satu tim dengan Luffy. Lalu Shinpachi ngomong kalau dia ingin satu tim dengan Ayatojo. Switch ngomong kalau dia pengen bareng Nishino, dan Kagura ngomong kalau dia pengen bareng Rao. Nah, nama Ayatojo dan Nishino merupakan karakter dari anime Ichigo 100%, sedangkan Rao adalah karakter dari anime Hokuto no Ken. Dan referensi terakhir di episode ini ada ketika Switch ngomong kalau dia pengen balik untuk kembali menikmati To Love Through Darkness. Lanjut episode 228, episode ini bercerita tentang Shinpachi yang kecanduan main game dating simulator. Dan Gintoki pun ikutan main game itu untuk tahu bagaimana rasanya bermain game tersebut. Cuma sialnya, ketika Gintoki main, dia malah dipasangkan dengan karakter wanita yang paling jelek, dan karakter itu bernama Pinko Shiramizu. Nah, alasan kenapa mata karakter Pinko disensor, karena karakter ini merupakan parodi dari penyanyi Jepang bernama Pinko Izumi. Merasa sial karena telah dipasangkan dengan Pinko, Gintoki ngomong kalau dia bukan seperti bermain game dating simulator, melainkan dia sedang bermain game Resident Evil. Masuk episode 229, di sini Gintoki ikutan kompetisi game dating simulator tadi, dan setiap player dituntut untuk memamerkan kemesraan bersama karakter ceweknya. Tapi masalahnya, bukannya bermesraan, Gintoki malah disuruh baku hantam dengan Izumi Pinko. Lalu Kondo pun muncul dari samping arena sambil cosplay jadi karakter Danpei dari anime Ashita no Joe. Makanya Kondo manggil Gintoki dengan nama Joe. Lanjut episode 230, di episode ini Kagura pengen beli HP dan dia minta ke Gintoki untuk dibelikan HP. Nah, di sini Gintoki lagi menirukan suaranya Doraemon. Lalu Gintoki ngomong ke Kagura, "Apakah kamu adalah mata-mata dari Steel Troops?" Kagura pun membalas, "Jangan berkata seperti itu. Riruru adalah teman kami." Kalimat ini merefer ke movie Doraemon yang berjudul Doraemon, Nobita and the Steel Troops, dan Riruru adalah karakter yang muncul di movie tersebut. Parodi Doraemon masih terus berlanjut, dan kali ini Kagura cosplay jadi Nobita, sementara Shinpachi malah cosplay jadi ibunya Nobita. Lalu Gintoki juga ikutan dan dia cosplay jadi bapaknya Nobita. Setelah dapat HP, Kagura tidak berhenti mengirim pesan ke Shinpachi dan Gintoki, dan Kagura menyebut nama Michael Douglas di salah satu pesannya. Buat yang gak tahu, Michael Douglas adalah nama aktor yang memerankan karakter Hank Pym di film Ant-Man. Di episode ini juga, Kagura lagi jalan bareng Om-Om yang nyari HP-nya, dan di salah satu scene, Om-Om itu terlihat sedang memparodikan scene ikonik dari anime Ashita no Joe, yaitu momen ketika Joe mati. Masuk episode 231, ini adalah salah satu episode paling lucu di Gintama, yaitu ketika Gintoki menghadiri pemakaman pemilik warung mie yang sering dia datangi. Nah, di sini tubuh pemilik warung itu malah nyangkut di truk, dan yang kelihatan hanyalah anunya si pemilik warung. Tapi masalahnya, ada banyak anu yang muncul, sehingga Gintoki meminta istri pemilik warung untuk mencari anu yang benar. Gintoki pun ngomong, "Percaya pada dirimu, percaya pada anu sang pemilik yang kau percayai." Ini adalah plesetan dari kalimat ikonik di anime Gurren Lagann, yaitu kalimatnya Kamina yang ngomong, "Percaya pada dirimu yang mempercayai dirimu sendiri." Ore o shinjiro, omae o shinjiru ore o shinjiro. 自分を信じるんだ。自分の信じる親父のチンコを信じろ。親父のチンコを信じるって何? Lanjut episode 232, ini adalah awal dari Renho Arc yang bercerita tentang Elizabeth yang tiba-tiba saja hilang dan Katsura sedang mencari kemana perginya Elizabeth. Nah, di sini Katsura mencari clue mengenai hilangnya Elizabeth dengan membaca ulang semua papan yang pernah Elizabeth tulis. Lalu dia nemu tulisan ini dan kita diperlihatkan sebuah iklan. Katsura pun masih terus mencari dan lagi-lagi muncul sebuah iklan. Nah, kedua iklan tadi merupakan parodi dari iklan AC Japan atau Advertising Council Japan. Intinya, ini adalah organisasi non-profit asal Jepang yang sering menyebarkan iklan mengenai masalah sosial Jepang dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu tersebut. Merasa kesal dengan Katsura yang dikit-dikit nampilin iklan, Shinpachi ngomong kalau dia akan meng-goodbye Lionel Richie Katsura. Kalimat ini merefer ke penyanyi asal Amerika bernama Lionel Richie, dan kata goodbye merefer ke salah satu judul lagu miliknya Lionel Richie. Kemudian kita diperlihatkan Gintoki yang lagi baca beberapa tulisan miliknya Elizabeth, dan salah satunya bertuliskan bagaimana caramu menulis Renho. Dan setelah itu wajahnya Gintoki malah kena sensor sampai nutupin setengah layar. Nah, nama Renho merefer ke politisi asal Jepang bernama Renho Murata yang sekarang sudah jadi Renho Saito.
Alasan kenapa wajah Gintoki kena sensor habis-habisan karena episode ini dulunya pernah kena masalah karena memparodikan Renho Saito. Sehingga episode ini pun ditarik dan seluruh bagian yang memparodikan Renho disensor seutuhnya. Setelah itu, kita diperlihatkan Katsura yang mengingat momen ketika dia masih bersama Elizabeth. Dan di sini mereka sempat melewati TV yang kena sensor. Kita pun diberitahu kalau TV itu sedang memberitakan duel 1 versus 1 antara Renho melawan Ishihara tua. Nah, nama Renho tentu saja merefer ke Renho Saito tadi, dan nama Ishihara tua merefer ke gubernur bernama Shintaro Ishihara. Di sini juga, Shinpachi sempat ngomongin soal rambutnya Renho yang pendek, dan rambut itu sudah pergi ke tempat yang sama dengan Tokiko Gato. Nah, nama Tokiko Gato merefer ke penyanyi asal Jepang dengan rambut yang pendek, sama seperti rambutnya Renho. Lalu scene Katsura pun ditutup dengan beberapa pertanyaan yang dia sebutkan, dan ternyata semua yang Katsura ngomongin tadi adalah parodi dari iklannya Esi. Setelah gua cari tahu, sepertinya scene tadi merefer ke iklan buatannya Esi yang memperlihatkan beberapa orang yang lagi pegang kertas, dan mereka semua ngomong satu-satu kalimat, mirip seperti cara ngomongnya Katsura tadi. Setelah dari sini, kita diperlihatkan Renho yang lagi kampanye, dan di sini dia terlihat sedang menggunakan baju putih. Kalau gue perhatikan semua fotonya Renho di Google, sepertinya Renho memang sangat identik dengan baju berwarna putih. Di episode ini pun ketahuan kalau Elizabeth ternyata adalah mata-mata yang dikirim untuk menguasai bumi, dan dia adalah alien yang disebut Renho. Nah, nama Renho merupakan plesetan dari kata Renpo yang diambil dari nama Chikyu Renpo atau bahasa Inggrisnya adalah Earth Federation yang adalah nama organisasi dari anime Gundam. Makanya di akhir episode 233, Shinpachi menyebut nama Renho Federation ketika tahu kalau para Renho mempunyai Gundam. Kemudian kita diperlihatkan kapal luar angkasa miliknya Renho yang merupakan parodi dari kapal luar angkasa Death Star di film Star Wars. Di sini juga ada parodi karakter Darth Vader tapi versi Elizabeth, dan ada parodi dari intro film Star Wars. Dan parodi terakhir di episode ini ada ketika Gintoki menyebut Fumiko sebagai tiruan dari Fujiko. Kalimat ini merefer ke karakter Fujiko Mine dari anime Lupin 3. Masuk episode 233. Di episode ini kita kedatangan Sakamoto dan dia ngomong kalau dia ke Jepang hanya untuk menonton Jin. Ini adalah drama TV Jepang yang rilis pada tahun 2009 dan season 2-nya rilis di tahun 2011. Lompat ke pertengahan episode, di sini mereka lagi nyamar jadi Elizabeth dan mereka kepengen makan di kantin. Shinpachi pun kaget ketika tahu kalau ada makhluk yang makan nasi dengan cartridge game sebagai lauk. Nah, di sini ada banyak banget parodi cartridge game NES. Pertama, lauk yang Kagura dapat adalah parodi dari game Excite Bike, dan kedua, lauk yang Fumiko dapat adalah parodi dari game Black Bangeling Bay. Kemudian kita diperlihatkan panci masak mereka yang berisi banyak sekali parodi cartridge game. Mulai dari game Dragon Quest 1 sampai 5 dan juga Final Fantasy 1 sampai 4. Di sini juga Katsura ngomong kalau dia kepengen cartridge game Virtua Boy. Pindah ke bagian akhir episode, kita pun diberitahu kalau para Renho ternyata mempunyai Gundam. Makanya pasukan mereka mendapatkan julukan The White Devil, yang merefer ke julukan untuk karakter utama di anime Gundam, yaitu Amuro Ray. Lanjut episode 234, Fumiko ngomong kalau robot yang para Renho miliki disebut Gunsam, yang tentu saja adalah plesetan dari nama Gundam. Lalu kita diperlihatkan scene Gunsam yang lagi berjalan, yang mana ini merupakan parodi dari scene Giant God Warrior dari anime Nausicaa. Di sini juga Shinpachi ngomong kalau sangat sulit untuk mencari keberadaan Elizabeth di tengah-tengah para Renho. Bahkan ini lebih sulit daripada mencari Waldo yang merefer ke buku berjudul Where is Waldo. Nah, yang menarik, di episode ini kita diperlihatkan berbagai macam versi Elizabeth, dan ternyata ada banyak parodi karakter anime di episode ini yang muncul dalam wujudnya Elizabeth. Pertama, ada Elizabeth versi Naruto dari anime Naruto dan Date Masamune dari Basara. Kedua, ada Elizabeth versi Chopper dari One Piece, Elizabeth versi Ciel dari Black Butler, Elizabeth versi Hinata dari Naruto, dan Elizabeth versi Arararagi dari Bakemonogatari. Ketiga, ada Elizabeth versi Kakashi dari Naruto, Elizabeth versi Renji Abarai dari Bleach, dan Elizabeth versi Rock Lee dari Naruto juga. Keempat, ada Elizabeth versi Gokudera dari Katekyo Hitman Reborn. Ada juga Elizabeth versi Kotetsu dan Barnaby dari anime Tiger and Bunny. Dan juga ada Elizabeth versi Super Saiyan dari Dragon Ball. Kelima, ada Elizabeth versi Zoro dari One Piece, Elizabeth versi Terminator dari film Terminator, dan ada satu lagi yang rambutnya warna ungu atau mungkin pink, cuma yang ini gua nggak tahu dari anime apa. Dan terakhir, ada Elizabeth versi Hitler. Detail berikutnya, ada ketika Katsura ingin naik Gunsam, dan Shinpachi bertanya apakah Katsura bisa bawa Gunsam. Kalimat ini kemungkinan merefer ke karakter Artun Zala dari anime Gundam Seed Destiny, di mana seiyuu karakter itu sama dengan Katsura, yaitu Akira Ishida. Di sini juga ada scene Katsura yang selamatin bumi, cuma gua nggak tahu scene ini merefer kemana. Lanjut, detail terakhir di episode ini ada ketika Elizabeth tiba-tiba saja ngomong, dan pengisi suaranya Elizabeth di arc ini ternyata adalah Toru Furuya, yang adalah pengisi suara karakter Amuro Ray, yaitu MC di anime Gundam pertama. Dan episode terakhir untuk part ini sekaligus akhir dari arc Renho, yaitu episode 235. Di episode ini, karakter Dark Vader juga ikutan ngomong, dan ternyata pengisi suara Dark Vader adalah Shuichi Ikeda, yaitu orang yang juga mengisi suara karakter Char Aznable di Gundam pertama. Dengan kata lain, episode ini memperlihatkan pertarungan ulang antara Amuro Ray melawan Char Aznable dari anime Gundam, tapi dalam wujud karakter Gintama, yaitu Elizabeth melawan Dark Vader.
Lalu di tengah pertarungan, Sakamoto datang membawa bala bantuan, dan ternyata dia berhasil mengajak para Renho untuk berkhianat dengan iming-iming game Egg Racer. Di episode ini juga masih ada beberapa parodi Elizabeth, yaitu Elizabeth versi Luffy, Elizabeth versi Goku, dan Elizabeth versi Kinnikuman. Dan terakhir, kita diperlihatkan kapalnya Sakamoto yang bergabung dengan beberapa kapal lain menjadi satu robot raksasa. Nah, scene pertarungan dan juga bentuk robot ini merupakan parodi dari pergabungan robot di anime Gao Gaigar. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gue kumpulkan dari episode 222 sampai episode 235. Perjalanan kita masih panjang untuk bisa menamatkan detail anime Gintama. So, gua harap kalian masih betah untuk nungguin konten ini sampai tamat. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye!